Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Safitri dengan NIM 200401010071 PJJ Informatika Universitas Cyber Asia. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis jurnal studi kasus yang berjudul Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Gangguan Tidur dengan Metode Format Chaining Berbasis Web. Studi kasus UPTD Puskesmas Telaga Dewa Kota Bengkulu. Mata kuliah Sistem Pakar. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa pokok bahasan hasil analisis saya. Yang pertama, identitas jurnal. Yang kedua, tujuan penelitian. Yang ketiga, metode penelitian. Yang keempat, subjek penelitian. Yang kelima, objek penelitian. Kemudian yang keenam, analisis data. Yang ketujuh, kelebihan. Yang kedelapan, kekurangan. Yang kesembilan, kesimpulan. Dan yang terakhir, kesepuluh, yaitu pertanyaan. Langsung saja di sini yang pertama, yaitu identitas jurnal. Nah, jurnalnya sendiri itu sudah disediakan oleh dosen. Untuk judul jurnalnya yang sudah saya sebut yang di awal tadi, yaitu Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Gangguan Tidur dengan Metode Format Chaining Berbasis Web. Studi kasus UPTD Puskesmas Telaga Dewa Kota Bengkulu. Kemudian untuk nama penulis di sini ada 3. Yang pertama Ahmad Revaldo, kemudian Yupianti, dan yang terakhir Ilayati Betty. Kemudian nama jurnal, Jurnal Media Infotama, volume 19, tahun terbit 2023, ISSN atau PISSN-nya yaitu 27234673 dan 18582680. Kemudian untuk tujuan penelitian, tujuan penelitian dari studi kasus jurnal ini adalah merancang sebuah sistem pakar diagnosa gangguan tidur menggunakan metode forward chaining berbasis web. Tujuannya adalah memberikan layanan diagnosa awal kepada masyarakat yang tidak terlatih secara medis melalui aplikasi yang dapat diakses secara online. Nah, sistem ini bertujuan membantu dalam identifikasi gangguan tidur serta memberikan solusi sebagai langkah pencegahan penyakit yang lebih serius. Kemudian selanjutnya ada metode penelitian. Nah, metode penelitian yang diterapkan pada penelitian ini adalah dengan pengembangan metode waterfall. Kemudian subjek penelitian. Nah, subjeknya adalah masyarakat kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Kemudian untuk objek penelitiannya yaitu UPTD Puskesmas Telaga Dewa Kota Bengkulu. Nah, dari yang sudah saya jelaskan yaitu analisis yang saya dapatkan dari analisis data ini adalah jurnal ini berdasarkan fokusnya pada pengembangan sistem pakar untuk mendiagnosis gangguan tidur menggunakan metode forward chaining berbasis web. Nah, pendekatan yang digunakan untuk pengembangan sistem ini melibatkan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL, memungkinkan akses melalui web dengan sejumlah menu yang tersedia. Proses pengujian yang dilakukan menggunakan metode black box berfokus pada 2 aspek utama, yaitu pengujian login dan pengujian input data gejala. Nah, pengujian login menguji respon sistem terhadap sejumlah skenario masukan, termasuk kasus pengisian username dan password yang benar, kosong atau salah. Tujuannya adalah memastikan respon sistem yang tepat, seperti menampilkan form admin atau pesan kesalahan sesuai dengan masukan yang diberikan. Selanjutnya, pengujian input data gejala melibatkan sejumlah langkah, mulai dari pengisian data gejala baru hingga penyimpanan, pembaruan, dan penghapusan data. Fokusnya adalah memverifikasi kemampuan sistem dalam melakukan operasi-operasi ini sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian pembahasan dalam jurnal ini lebih berfokus pada halaman login admin yang memungkinkan admin untuk mengelola data terkait sistem pakar gangguan tidur. Nah, pada jurnalnya pada gambar 8 menunjukkan tampilan halaman login admin, kemudian gambar 9 menggambarkan tampilan setelah
admin berhasil login, dan gambar 10 halaman hasil konsultasi pasien. Nah, kelebihan dari jurnal studi kasusnya adalah terletak pada implementasi yang cermat dari sistem pakar berbasis web untuk mendiagnosis gangguan tidur menggunakan metode format chaining dan teknologi web seperti PHP dan MySQL. Jurnal ini memberikan langkah progresif dengan memungkinkan akses mudah melalui web. Selain itu, pengujian black box yang dilakukan menunjukkan keseriusan dalam memastikan fungsionalitas sistem secara keseluruhan tanpa perlu terlalu mendalami rincian internalnya. Pendekatan ini memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Kemudian ketika ada kelebihan maka ada kekurangan. Nah, untuk kekurangannya, kurangnya informasi terperinci tentang proses pembuatan sistem pakar dan implementasi teknik forward chaining. Nah, jurnal ini tampaknya kurang membahas evaluasi kinerja sistem atau perbandingannya dengan metode lain yang dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang keefektifan sistem dalam mendiagnosis gangguan tidur. Kemudian selain itu juga, nah di jurnal ini juga ada link, tetapi link yang cantumnya ini tidak dapat ditampilkan, tidak bisa dibuka secara real. Nah, selain itu pembahasan kurang dijabarkan secara detail mengenai hasil pengujian aplikasi, sistem tentang tata cara penggunaan aplikasi. Penulis hanya mencantumkan link yang tidak dapat diakses oleh pembaca. Itu adalah kekurangannya. Nah, setelah dijelaskan, maka dapat kita simpulkan. Untuk kesimpulan yang pertama, dari analisis ini menyoroti pengembangan sistem pakar untuk diagnosis gangguan tidur dengan metode format chaining berbasis web. Implementasi teknologi web seperti PHP dan MySQL memungkinkan akses sistem melalui web dengan sejumlah fitur yang dirancang untuk admin, termasuk pengelolaan data terkait diagnosis gangguan tidur. Kemudian pengujian black box dilakukan untuk memastikan fungsionalitas sistem. Pengujian tersebut melibatkan pengujian login dan pengujian input data gejala dengan tujuan memverifikasi respon sistem terhadap masukan yang berbeda serta kemampuan sistem dalam memproses data gejala dengan benar. Namun jurnal ini memiliki kekurangan dalam memberikan analisis yang mendalam. Kurangnya informasi terperinci tentang proses pembuatan sistem dan evaluasi kinerja sistem juga menjadi catatan penting. Nah, evaluasi kinerja atau perbandingan dengan metode lain dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang keefektifan sistem dalam mendiagnosis gangguan tidur. Nah, secara keseluruhan, jurnal ini menunjukkan upaya untuk mengembangkan sistem pakar yang dapat digunakan dalam diagnosa gangguan tidur dengan metode format chaining. Namun, masih membutuhkan penyempurnaan dalam analisis yang lebih mendalam, penjelasan proses pembuatan sistem, serta evaluasi yang lebih komprehensif terkait kinerja sistem tersebut. Nah, dari sekian banyak yang sudah saya jelaskan dari analisis saya, muncul pertanyaan. Nah, yang pertama, apakah hasil diagnosa yang diberikan oleh sistem memiliki tingkat keakuratan yang tinggi dibandingkan dengan diagnosa yang dilakukan oleh para pakar medis? Karena di sini tidak dijelaskan. Kemudian yang kedua, apakah pengujian telah mencakup berbagai kasus gangguan tidur yang berbeda? Bagaimana tingkat keberhasilan diagnosis sistem dalam kasus-kasus yang beragam? Kemudian apakah aplikasi ini dapat memberikan informasi yang cukup jelas dan dapat dimengerti oleh orang awam untuk melakukan diagnosa awal dengan tepat? Karena kebanyakan kita kurang memahami untuk hal seperti itu. Kemudian yang terakhir, apakah aplikasi ini sudah diuji cobakan atau digunakan di lingkungan medis lainnya selain di Puskesmas Telaga Dewa Kota Bengkulu? Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari hasil analisis saya. Semoga dapat memenuhi kewajiban saya untuk mengerjakan, yaitu ujian tengah semester atau UTS yang diberikan ibu dosen, dan semoga bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.